Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillahirabbil alamin. Allah memberikan kenikmatan kepada kita, diantaranya kita selesai melaksanakan ibadah saum dan kita selesai libur panjang. Mudah-mudahan ibadah saum kita diterima oleh Allah. Dan sekarang Allah pun memberikan kesempatan kita untuk melanjutkan belajar walaupun di dunia maya ya. Anak-anakku yang Bapak cintai, kita awali proses pembelajaran ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini tidak banyak yang ingin Bapak sampaikan sesuai dengan materi yang ada di semester genap ini. Kita akan membahas 3 materi, yaitu materi berkaitan dengan bab 5, bab 6, dan bab 7. Di antaranya yang masuk pada bab 5, kita akan membahas tentang dinamika kependudukan. Nah, anak-anakku diharapkan setelah ulasan ini, anak-anakku mampu mengkaji, menelaah, membaca, meneliti tentang apa sih yang dimaksud dengan dinamika kependudukan itu. Sehingga apa pentingnya kita mempelajari ini? Apakah ada manfaat untuk kehidupan kita atau tidak? Terus, adakah masalah berkaitan dengan kependudukan ini? Nah, berkaitan dengan migrasi misalkan, atau berkaitan dengan pengangguran misalkan, atau berkaitan dengan pekerjaan. Itu adalah masalah-masalah kependudukan, pendidikan, kesehatan, perumahan. Nah, ada masalah seperti itu atau tidak? Nah, apa saja masalah-masalah yang berkaitan dengan kependudukan? Di pertanyaan yang ketiga, kalau kita menemukan masalah, misalkan pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya, kita cari win-win solutionnya. Apa sih solusi yang terbaik untuk mengatasi persoalan-persoalan tadi, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kependudukan? Oh, nggak ada, Pak. Jalan keluarnya pasti ada. Setiap masalah yang muncul pasti ada jalan keluarnya. Yang keempat, kenapa sih muncul masalah kependudukan? Nah, masalah kependudukan ini muncul berkaitan dengan masalah yang sifatnya kualitas, ada juga yang sifatnya kuantitas. Kualitas ini berkaitan dengan sesuatu yang tidak bisa dihitung ya. Kalau kuantitatif berkaitan dengan volume, seberapa banyak. Nah, itu kuantitatif. Selanjutnya, kalau ada masalah, akibatnya apa dengan permasalahan yang muncul tadi? Misalkan di kampung-kampung atau di desa-desa masih sangat jarang penduduk yang sekolah ke perguruan tinggi misalkan, sehingga permasalahan akan muncul, kurangnya pengetahuan, kurangnya teknologi misalkan gitu ya. Nah, itu akibat. Yang keenam, apa sih yang dimaksud dengan dinamika kependudukan itu? Sehingga ilmu yang mempelajari tentang kependudukan itu, itu apa? Nah, berdasarkan ilmu geografinya gitu ya. Selanjutnya, yang ketujuh, faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kependudukan itu apa saja ya. Selanjutnya, dari tahun ke tahun maka penduduk yang ada di dunia ini, khususnya Indonesia, akan ada perubahan. Nah, perubahan itulah yang disebut dengan dinamika kependudukan. Apa sih pertumbuhan penduduk itu? Sehingga muncul nanti ada pertumbuhan penduduk alami, pertumbuhan penduduk total, pertumbuhan penduduk geometris, pertumbuhan penduduk eksponensial. Nah, di sini cara menghitungnya masing-masing ada. Untuk menghitung penduduk alami, bagaimana rumusnya? Untuk menghitung pertumbuhan penduduk total, bagaimana rumusnya, dan lain sebagainya. Yang ke-9 berkaitan dengan kelahiran. Ini masih tetap berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, karena penduduk nggak mungkin tumbuh tanpa adanya
kelahiran. Oke. Selanjutnya yang ke-10, berkaitan dengan kelahiran ini ada faktor yang mendukung kelahiran, ada juga yang ke-11-nya faktor penghambat kelahiran. Faktor pendukung kelahiran disebut dengan pronatalitas. Apa saja nih yang masuk pada pronatalitas ini? Ada juga faktor penghambat kelahiran atau yang disebut dengan antinatalitas. Apa saja nih yang menyebabkan kelahiran ini jarang, kelahiran ini lamban, nah gitu ya. Sehingga nanti dari kelahiran dan kematian ini atau pronatalitas dan antinatalitas ini akan muncul yang disebut dengan komposisi penduduk ya. Ada kelahiran, pasti ada kematian atau yang disebut dengan mortalitas, sama dengan natalitas. Mortalitas juga ada yang pro mortalitas, ada yang anti mortalitas. Mana nih yang mempercepat kematian? Nah, mana yang memperlambat kematian? Maka di situ akan ada komposisi penduduk. Ada berapa laki-laki, ada berapa perempuan, kan gitu. Sehingga perbandingan laki-laki dan perempuan berapa, atau yang muda berapa nih, yang anak-anak berapa, yang tua berapa, maka muncullah komposisi penduduk. Dari komposisi penduduk ini akan muncul yang disebut dengan piramida penduduk, begitu ya, seperti yang Bapak sampaikan di Arsaka. Nah, piramida terbagi berapa? Lihat lagi ya, ada piramida penduduk muda, ada piramida penduduk stasioner, dan piramida penduduk tua, gitu. Selanjutnya, dari kelahiran dan kematian ini maka akan muncul yang disebut dengan kepadatan penduduk. Karena penduduk kan tidak merata. Sekarang ada di Pulau Sumatera, ada di Pulau Jawa, ada di Madura, kan begitu. Nah, kenapa sih tidak merata? Mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya relief muka bumi. Gitu. Di antaranya pekerjaan, diantaranya kesuburan tanah, dan lain sebagainya, hingga akan menghasilkan kepadatan penduduk, baik dilihat dari mata pencaharian nih, agraris dan tidak agraris, atau psikografis, tinggi rendahnya permukaan bumi atau yang disebut dengan relief muka bumi, atau kepadatan penduduk secara umum, berapa jumlah wilayah, berapa jumlah penduduk, nanti dibandingkan. Wilayah misalkan 1 hektar dihuni oleh berapa penduduk, nah gitu ya. Itu disebut dengan kepadatan penduduk umum. Yang ketiga adalah kepadatan penduduk ekonomi. Nah, yang dimaksud dengan ekonomi di sini kan macam-macam. Ada yang jadi pegawai negeri, ada yang jadi tentara, yang di polisi, jadi petani, tukang ojek, nah, perikanan dan sebagainya. Nanti dibagi berapa yang jadi PNS, berapa yang jadi polisi, gitu. Dari jumlah penduduk 1000 misalkan, dibagilah ke profesi-profesi itu disebut dengan kepadatan penduduk ekonomi. Yang 15 adalah kita mengetahui data kependudukan itu dari mana sumbernya, atau apa sih data kependudukan itu, terus jenisnya ada berapa data kependudukan ini, bagaimana cara mendapatkan data kependudukan itu. Kita tahu di sini jumlahnya, atau misalkan di desa kita jumlah penduduknya ada berapa, 6.500. Dari mana 6.500 itu? Nah, maka kita harus mempelajari cara mendapatkan data penduduk, gitu ya. Selanjutnya, kualitas penduduk. Kita pahami bahwa tidak semua penduduk hebat, tidak juga semua penduduk tidak hebat. Ada yang kualitas tinggi, ada yang kualitas biasa-biasa saja. Apa yang dimaksud dengan kualitas penduduk ini? Terus ciri-cirinya apa? Yang menjadi tolok ukur berkualitas dan tidak berkualitas itu apa? Nah, di sini di poin ke-18 ini. Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka kadang-kadang penduduk tidak diam di tempat atau di daerah asalnya. Maka dia akan melakukan yang disebut dengan mobilitas atau perjalanan penduduk. Nah, jenis perjalanan penduduk itu banyak. Ada yang penduduk itu hanya bekerja saja, datang ke kota, atau mungkin dia pulang pergi,
subuh pergi gitu kan, nah sore pulang lagi, atau mungkin sore pergi, subuh pulang lagi. Itu yang disebut dengan mobilitas. Jenis-jenisnya banyak, tolong dikaji, dipelajari lagi ya. Selanjutnya, langkah-langkah apakah untuk mengendalikan mobilitas penduduk ini? Karena disadari atau tidak, mobilitas penduduk itu akan berdampak bagi desa yang ditinggalkan, berdampak bagi kota yang didatangi. Gitu ya, itu yang bab 5. Yang bab 6, keragaman budaya. Apa sih budaya itu? Silahkan cari gali ya. Unsur-unsur kebudayaan itu apa saja? Sehingga kita pahami ada yang disebut dengan budaya nasional. Maka untuk melihat ini masuk pada budaya nasional atau tidak, kita harus mengetahui identitas nasional. Sehingga kita nanti tahu fungsi identitas nasional itu untuk apa. Bagaimana dengan kearifan lokal yang ada dengan budaya Indonesia. Sehingga nanti tidak akan terpengaruh, atau kalaupun ada pengaruh interaksi global terhadap budaya Indonesia, kita tahu dengan kearifan lokal ini tidak akan serta-merta globalisasi ini mengubah budaya Indonesia. Maka nanti kalaupun ada perpaduan kebudayaan, baik yang disebut dengan asimilasi ataupun akulturasi, sejauh mana? Nah, tergantung pada sudah benarkah kita arif, bijaksana dalam melaksanakan budaya Indonesia ini. Maka dari budaya-budaya yang ada ini, anak-anakku sekalian, tentunya kita punya potensi. Untuk apa? Untuk mendapatkan devisa, baik potensi wisata ataupun potensi ekonomi. Sehingga supaya kita tidak tergusur oleh adanya globalisasi, maka muncul kira-kira upaya apa sajakah yang bisa dilakukan oleh kita untuk apa? Mempertahankan budaya nasional. Itu ya. Ini berkaitan dengan keragaman budaya. Jangan sampai kita sudah punya ciri khas, kita sudah punya karakter, kita sudah punya identitas, malah tergusur oleh kebudayaan barat yang tidak sesuai. Yang sesuainya ambil. Contoh, etos kerja, ambil. Orang lain lebih hebat dari kita kok. Contoh, gairah untuk mencari ilmu, mereka lebih sungguh-sungguh, ambil. Nah, itu yang baiknya. Tapi ketika mereka bersukaria, misalkan berdansa, mabok-mabok, karena itu jangan. Yang baiknya ambil, walaupun datang dari barat. Begitu kira-kira ya, berkaitan dengan yang ke-6 ini. Yang terakhir, setiap daerah tentunya akan memiliki fenomena yang berbeda. Oleh karena itu, maka di bab yang ke-7 ini kita akan mencoba mengkaji tentang jenis dan penanggulangan bencana alam. Contoh negara yang diantaranya memiliki banyak gunung api adalah Jepang. Bahkan konon katanya hampir setiap hari terjadi yang disebut dengan gempa, yang disebut dengan letusan gunung api karena banyaknya. Nah, begitupun dengan negara Indonesia. Negara Indonesia yang memiliki relief muka bumi tidak sama. Ada yang dataran rendah, dataran sedang, dataran tinggi, ada gunung, ada bukit, ada pegunungan, ya, ada rawa, ada ngarai, dan lain sebagainya. Tentu itu memiliki dinamika tersendiri dan memiliki karakteristik perubahan alam. Nah, oleh karena itu, maka kita akan dihadapkan pada apa yang disebut dengan bencana alam. Tapi mudah-mudahan ya Allah akan selalu melindungi kita. Oleh karena itu, maka sayangi alam, sayangi lingkungan. Ya. Irhamu man fil ardi, yarhamu man fis sama. Nah, ketika kita menyayangi apa yang ada di bumi, maka Allah yang menggenggam alam ini akan menyayangi kita. Nah, karena kenapa? Kadang-kadang bencana yang datang itu adalah akibat ulah tangan manusia. Sehingga Allah mensinyalirkan dalam Al-Quran, Zaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Karena ulah siapa? Ulah manusia.
Siap. Anak-anakku yang Bapak cintai, apa sih bencana alam itu? Terus ada berapa bencana alam? Artinya adalah bencana yang ditimbulkan oleh alam. Di antaranya ada yang disebut dengan tsunami, gempa bumi, gunung api, banjir, longsor, kekeringan. Nah, ini adalah disebut dengan bencana alam karena semuanya diakibatkan oleh alam. Selanjutnya, di mana saja nih wilayah-wilayah yang sering terjadi tsunami atau ada potensi lah, ada potensi tsunami, potensi gempa bumi, potensi gunung api. Ya tergantung nanti nih. Di mana misalkan ada yang gunung api banyak, nah itu akan punya potensi untuk apa? Untuk terjadinya vulkanisme atau letusan gunung api. Nggak mungkin orang hidup di daerah yang tidak punya gunung misalkan. Nah, ada gunung api, ya itu nggak mungkin. Tapi karena luasnya wilayah Indonesia, maka mungkin saja ada yang termasuk pada bencana tsunami, ya. Ada juga yang gempa bumi, banjir, longsor, kekeringan. Tapi kalau longsor ini, Bapak kira hampir semua wilayah ya akan mengalami itu. Banjir juga hampir semua wilayah. Oke, jadi sebarannya tolong juga dipelajari. Begitu anak-anakku yang Bapak cintai. Nah, terakhir, barangkali yang perlu anak-anakku simak ya, yang penutup ini, satu, apa yang barusan Bapak berikan itu hanya garis besarnya saja. Oleh karena itu pelajari semua materi dengan baik. Silahkan Anda mau pelajari di LSAK, mau pelajari di Google, mau pelajari di buku, bebas ya. Yang penting kita dapat ilmu sesuai dengan materi. Yang kedua, Bapak ucapkan terima kasih kepada seluruh siswa yang sudah membuka, mempelajari materinya, mengerjakan post-test-post-testnya pada setiap sesi yang ada di LSAK. Dari mulai sesi 5, 6, 7 dikerjakan post-testnya. Pas Bapak buka, oh nilainya udah ada, berarti mengerjakan. Dan yang sudah mengerjakan tugas PJBL. Yang terakhir, bagi yang belum pernah masuk di LSAK, tidak mempelajari, boro-boro mempelajari, bukannya gitu enggak, maka tolong segera buka post-testnya, kerjakan post-testnya, baca materinya, kerjakan tugas PJBL-nya. Kalau tidak mengerjakan ini, insya Allah nilai Anda tidak akan berubah. Kalau nilai yang sekarang di rapot sementara jelek, itu tidak berubah, maka kemungkinan anak-anakku tidak naik kelas. Itu kemungkinan besar. Oleh karena itu, mohon maaf kalau kalian tidak merubahnya, maka tidak akan berubah. Oke? Terima kasih. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Allah memberikan ilmu bagi kita, dan Allah selalu memberikan kesehatan bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.